Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Secara tiba-tiba, ada seseorang yang menolong Sultan Hasanuddin. Siapakah sosok tersebut? Yuk cari tahu di video berikut ini. Dia tahu bahwa keadaan orang tua itu tak mungkin lagi untuk ditolong. Maka berkatalah dia, "Menyesal orang tua, aku tak bisa berbuat sesuatu apapun dengan lukamu. Diriku yang sudah rongsokkan ini tak perlu diambil peduli. Aku gembira menemui kematian dengan cara begini rupa. Gembira karena di saat menjelang kematian ini, aku telah dapat melihat sinar terang bahwa Banten pasti akan kembali pada pewarisnya yang sah." Mangkubumi memutar matanya pada Sultan Hasanuddin. Mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu, namun malaikat maut meminta nyawanya lebih dahulu. Air mata menggenang di kedua mata Sultan Hasanuddin. Digigitnya bibir sendiri untuk menahan keluarnya suara isakan. Tiba-tiba, kening pendekar 212 kelihatan mengernyit. Kepalanya diputar ke jurusan timur. "Ada apa?" tanya Sultan yang saat itu masih belum mendengar suara apa-apa. "Cecunguk-cecunguk pemberontak itu kurasa," ujar pendekar 212. Beberapa ketika kemudian, barulah Sultan mendengar suara derap kaki kuda yang banyak sekali mendatangi ke arah di mana mereka berada saat ini. Disusul beberapa saat lagi, maka di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar tinggi, kelihatanlah kira-kira 20 prajurit pemberontak yang dipimpin oleh seorang berselempang kain putih, bermuka sangat hitam, dan berambut gondrong acak-acakan. "Sultan, tinggalkan tempat ini cepat." "Tidak bisa, sobat. Aku minta terbujur begini rupa dan adalah pengecut sekali meninggalkan kau seorang diri. Apalagi kau adalah tuan penolongku," membantah Sultan ketika dia diminta pergi. "Ini bukan soal pengecut, Sultan. Yang penting adalah keselamatan dirimu dan keselamatan keris tumba Wilayuda yang ada di tanganmu." Tentu saja Sultan Hasanuddin menjadi kaget mendengar ucapan pendekar 212. Sewaktu pertama kali pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Sultan, dia telah terkejut dan kini bahkan dia mengetahui pula bahwa keris tumba Wilayuda berada di tangannya. Sementara itu, rombongan penunggang kuda semakin dekat. Wiro Sableng atau pendekar 212 berkata lagi, "Pergilah cepat sebelum terlambat. Soal jenazah orang tua ini, aku yang akan urus. Selama gunung masih hijau, kelak kita akan bertemu kembali." Mendengar itu, dan lagi memang tak ada lain hal yang bisa diperbuatnya, maka Sultan Hasanuddin segera tinggalkan tempat itu. Begitu dia lenyap di balik semak-semak, maka 20 prajurit pemberontak di bawah pimpinan si muka hitam sampai di tempat itu. Dia memberi isyarat. Prajurit-prajurit pun menyebar. Dan pendekar kapak maut naga geni 212 kini terkurung di tengah lingkaran 20 prajurit bersenjata lengkap di bawah pimpinan seorang tokoh silat yang kosen. Dikurung begitu rupa, pendekar 212 tetap tenang-tenang saja, seperti saat itu. Sendirian saja berada di situ. Si muka hitam yang tak lain Resi Singo Ireng, kaki tangan parit wulung adanya, menyapu tebaran-tebaran mayat di hadapannya dengan pandangan sedingin salju. Yang agak mengherankan, Resi muka hitam ini ialah mengapa di antara mayat-mayat pasukan parit wulung juga terdapat mayat Mangkubumi Mintra. Tak mungkin si pemuda rambut gondrong itu yang telah menebar mayat, kecuali jika dia mempunyai dendam kesumat
terhadap kedua belah pihak, yaitu pihak pasukan dan Mangkubumi Mintra. Di samping itu, dengan adanya mayat si orang tua tergeletak di situ, pastilah sebelumnya Sultan Hasanuddin juga berada di situ. Singo Ireng memang berpikiran tajam. Melihat kepada pakaian Mangkubumi Mintra, taulah dia bahwa penasihat istana itu berusaha melarikan diri dari Banten dengan menyamar sebagai pengemis. "Mana Sultan?" bertanya Singo Ireng dengan suara lantang kasar. Pendekar 212 tidak menjawab. Malahan dia memandang seperti tiada melihat apa-apa berada di sekelilingnya saat itu. Dia menengadah ke atas, memperhatikan matahari yang menaik tinggi. Melihat sikap yang sangat menghina ini, apalagi di hadapan sekian banyaknya prajurit, tentu saja Resi Singa Ireng menjadi sangat penasaran serta malu. Mukanya yang hitam kelihatan semakin tambah hitam. "Bocah gondrong, apa kau tuli atau gagu?" Orang bertanya tidak dijawab. Pendekar 212 masih tidak menyahut. Malah kini jari-jari tangan kirinya mencungkil-cungkil tepi lubang hidungnya. Kemudian dia berbangkis 2 kali berturut-turut. "Parat!" bentak Singo Ireng dengan suara menggeledek. "Kamu maki pada siapakah?" bertanya pendekar 212 sambil putar kepala, seperti baru saat itu disadarinya bahwa dia tidak berada sendirian di tempat itu. "Prajurit-prajurit, tangkap bocah edan ini!" perintah Resi Singo Ireng dengan geramnya. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Wiro menghadapi Resi Singo Ireng sendirian? Karena ada 20 prajurit juga yang siap mengeroyoknya. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.